adik-adik semua. Wah, langsung senang sekali bertemu dengan adik-adik Anda di rumah. Karena apa? Kita bisa beribadah online bersama ya pagi hari ini. Nah, sebelum kita melakukan ibadah kita pada pagi hari ini, yuk langsung mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, anak buka tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu selama setiap harinya Tuhan untuk kami. Sekarang kami mau sekolah minggu, kami mau memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bimbing dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini langsung mengajak anak-anak untuk tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Sambil duduk saja kita menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Kepadamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, lagu tadi mengajak kita untuk selalu dekat kepada Tuhan, untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, dan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, lagu selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman Lause nih. Yuk kita sambut sama-sama. Hai! Hai Lause, hai teman-teman. Selamat pagi semuanya. Sungguh bersyukur untuk hari ini, di mana kita diundang dan disambut Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus juga tentu sangat senang untuk memberkati kita. Nah teman-teman, ada banyak sekali berkat dan penyertaan Tuhan yang kita dapatkan setiap hari. Jadi biarlah kita hidup menurut firman-firman-Nya. Nah, kita bisa melakukan itu dengan cara membaca firman-Nya dan juga selalu berdoa. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci agar selalu diingatkan untuk hidup dekat dengan Tuhan kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Nah teman-teman, lagu tadi mengajak kita untuk semakin dekat dengan Tuhan kita, sehingga kita bisa terus bertumbuh menjadi anak yang baik. Benar kan Eslin? Halo teman-teman semua. Iya, benar sekali. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita dimampukan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Roh Kudus akan memimpin dan menerangi hati kita supaya kita mampu untuk melakukan apa yang benar. Meskipun iblis dapat menggoda kita melakukan apa yang salah, kita berdoa memohon Tuhan Yesus untuk memberi kita kekuatan menang atas godaan iblis. Yuk teman-teman, masih dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Wah, hanya dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Teruslah dekat dengan Tuhan Yesus ya teman-teman. See you next time teman-teman. Wah, terima kasih ya puji-pujian yang semangat dari Jillian, Eslin, dan juga Aure. Gak usah berharap anak-anak semangat ya memuji Tuhannya. Selain itu, kita harus hidup dekat kepada Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh kembali duduk. Anak-anak mendengarkan firman Tuhan ya. Well, see you next time. Bye-bye. Tuhan memberkati. Hai, shalom anak-anak semua. Hari ini aku ingin bercerita tentang perjalananku yang cukup panjang, tapi perjalanan yang sangat menyenangkan bersama dengan Tuhan. Nah, sebelum anak-anak mendengarkan kisahku, aku mau mengajak anak-anak berdoa terlebih dahulu ya, supaya Tuhan kita menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Setuju? Kalau anak-anak setuju, siapkan hatimu untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita mau lipat tangan, kita berdoa, minta Tuhan menolong. Siap ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberikan firman Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman Tuhan. Tolonglah hati kami supaya hati kami ini senang ketika mendengarkan firman Tuhan. Senang untuk mempelajarinya dan senang untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua ya. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak yang percaya bilang, amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, aku mau bercerita. Tapi sebelum aku mau menceritakan tentang kisah perjalananku yang cukup panjang, ada satu masa di mana masa itu bukanlah masa yang menyenangkan bagiku dan kaumku Israel. Pada waktu itu, kami, orang Israel, suka melakukan perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kami suka melakukan perbuatan dosa. Kami suka untuk melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Tuhan sudah melarang kami melakukan, tapi kami terus melakukannya. Kami mencuri, kami membunuh, kami memfitnah, kami berbohong, kami melakukan banyak hal yang Tuhan tidak suka. Oleh karena itu, kami, orang Israel, satu kali dijajah oleh bangsa Babel. Kami kemudian kalah dalam peperangan itu. Lalu kami orang Israel semua dibawa ke kerajaan Babel. Kami dijadikan budak. Kami disuruh bekerja susah payah. Kami diberi makan seadanya. Kami tidak punya lagi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Yahweh. Sedih sekali pada waktu itu. Masa-masa kami dihukum oleh Tuhan. Kami dibuang ke kerajaan Babel dan di sana kami menjadi budak. Kamu mau tahu bagaimana rasa tidak menyenangkan itu? Kalau kau mau tahu bagaimana rasanya perasaan itu, coba sekarang. Saya akan memberikanmu waktu 2 menit untuk kamu tidak melakukan apapun. Kamu tidak dapat melihat kanan, kiri, atas, bawah, bermain sesuatu atau berbicara. Hanya diam dan lihatlah ke layar HP-mu atau laptopmu atau televisimu. Dihitung mundur mulai dari sekarang 2 menit.
menit sudah lewat. Bagaimana rasanya? Nyaman? Senang? Suka? Selama 2 menit itu terasa menyiksa kan? Nggak boleh bicara, nggak boleh jalan, nggak boleh mainan, nggak boleh lihat kanan, lihat kiri, lihat depan. Harus cuma melakukan menatap layar handphone. Rasanya nikmat? Senang? Tentu tidak. Tadi saya saja sudah nggak betah, pengen jalan, pengen mengelap keringat, pengen ngomong, pengen garuk-garuk, pengen melihat sesuatu. Kamu tahu, perasaan seperti itulah pada zaman yang dulu, tahun-tahun yang dulu, ketika kami orang Israel tidak boleh melakukan apapun, didiamkan oleh Tuhan, dibuang ke kerajaan Babel tanpa Tuhan berbicara, tanpa Allah berfirman kepada kami. Kami didiamkan, kami seperti dibuang di dalam sebuah kerajaan yang kami tidak pernah tinggali sebelumnya. Kami cuma dijadikan budak dan Allah diam. Allah tidak pernah lagi berbicara kepada kami lewat firman-Nya. Sedih sekali pada waktu itu. Tapi suatu kali, ini berita besar. Kerajaan Babel dikalahkan oleh Raja Persia. Lalu kemudian Raja Persia memerintah di kerajaan Babel. Kami orang Israel, ada imam, ada penjaga bait suci, ada budak. Kami orang Israel pada waktu itu kemudian mendapat kabar bahwa Imam Ezra, imam kami, ahli kitab suci, kitab Taurat, diberikan sebuah surat oleh Raja Persia. Isi suratnya mengatakan bahwa Imam Ezra boleh membawa orang-orang Israel yang tinggal di kerajaan Babel pulang. Pulang kemana? Ke tempat kami yang dulu, Israel. Pulang kembali. Lalu Raja memerintahkan supaya Imam Ezra menjadi pemimpin bagi kami, mengajar kami firman Tuhan. Dan Raja Persia juga memberikan banyak sekali perlengkapan emas dan perak, diberikan untuk kembali membangun bait suci yang ada di Yerusalem. Dan kami juga diberikan ada anggur, kami diberikan juga gandum, hal-hal yang diperlukan oleh kami dalam perjalanan kami boleh bawa juga. Wah, itu berita yang sangat besar. Kami boleh pulang kembali ke Yerusalem. Berpuluh-puluh tahun hidup di kerajaan Babel, tapi kini Tuhan memberikan perintah kepada Raja Persia, dan Raja Persia memberikan perintah kepada Imam Ezra, kepada kami boleh kembali pulang. Hore, hore, begitu menyenangkannya. Dan sekarang lihatlah, kami ada ribuan orang Israel pulang kembali ke Yerusalem. Kami membawa apa yang kami bisa, emas, perak untuk mengisi bait suci kami kembali. Kami membawa pakaian yang kami perlukan. Kami membawa makanan yang kami perlukan. Perjalanannya itu cukup lama, teman-teman. Cukup lama. Tapi aku begitu senang. Senang sekali. Meskipun kami harus berjalan melewati siang dan malam. Kami harus berjalan kaki, atau mungkin paling cuma naik keledai. Kami berjalan kurang lebih mungkin waktu yang diperlukan untuk sampai ke Yerusalem kira-kira 5 bulan lamanya. Tapi kami tetap senang karena kami bisa pulang kembali ke Yerusalem. Nah, teman-teman, itulah perjalanan kami yang cukup panjang. Kamu tahu, ketika kami sampai di Yerusalem, mulailah Imam Ezra memerintahkan banyak orang Israel untuk kembali membangun bait suci yang ada di Yerusalem. Dan setelah itu terjadi, berbulan-bulan lamanya, Imam Ezra kemudian
mulai membacakan kepada kami orang Israel kitab Taurat. Imam Ezra membacakan bagian demi bagian. Kami berdiri mendengarkan sungguh-sungguh apa yang Imam Ezra katakan di dalam Taurat. Pada waktu itu kami begitu bahagia. Setelah berpuluh-puluh tahun tidak pernah lagi mendengar firman Tuhan. Tapi hari itu firman Tuhan dibacakan buat kami. Kami membaca, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Berjam-jam lamanya kami berdiri. Kami kuat, kami sanggup untuk terus mendengar. Karena kami rindu, kami haus untuk dengar firman Tuhan. Setelah itu, banyak di antara kami orang Israel mulai menangis. Tapi Imam Ezra mengingatkan kepada kami, jangan menangis. Karena Allah sudah memberkati kami, Allah menyelamatkan kami, Allah melindungi kami. Seharusnya kami gak boleh nangis. Seharusnya kami bersuka cita karena Tuhan kami baik. Tuhan kami sudah berfirman menyelamatkan kami. Harusnya kami bersuka cita. Dan setelah itu kami orang Israel menghapus air mata kami. Kami merayakan hari itu sebagai hari di mana Allah berbelas kasihan kepada kami orang berdosa. Kami banyak dosa, tapi Tuhan mau mengampuni. Kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami kembali ke Yerusalem, dan kami dapat kembali mendengar firman Tuhan. Betapa bahagianya kami. Nah anak-anak, saya tidak tahu pada waktu sekarang kamu mendengarkan ceritaku, kisah hidupku, kalau kamu bisa membaca di dalam Alkitabmu yang kamu punya, firman Allah ini seperti Imam Ezra membacakan kitab Taurat ada di dalam bagian Alkitabmu. Saya tidak tahu bagaimana perasaanmu waktu kamu membaca, waktu kamu mendengarkan firman Tuhan. Tapi anak-anak, saya mau ceritakan pengalaman ini. Pengalaman yang begitu indah ketika bisa dengar firman Tuhan. Karena firman itulah yang kemudian kamu baca di dalam Alkitabmu sekarang. Disitulah berbicara tentang kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, keselamatan Tuhan. Seharusnya kamu bahagia bukan mendengarnya? Jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah merasa tidak suka. Karena firman Tuhan, Alkitab yang kamu punya adalah firman Allah. Kalau Tuhan masih mau berbicara denganmu, berbahagialah. Ingat, kami pernah selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah dengar firman Tuhan. Masa-masa yang tidak menyenangkan. Tapi kalau Tuhan Allah memberikan Alkitab kepadamu, bacalah, dengarkanlah firman Tuhan. Karena itu sebuah berita yang luar biasa. Sama seperti kami waktu kami mendengar Imam Ezra membacakan firman Tuhan. Kiranya hatimu penuh dengan sukacita. Kamu ingat dosamu, kamu meminta pengampunan dari Tuhan. Dan kiranya setiap hari ketika kamu mendengar firman, membaca firman Tuhan, hatimu penuh dengan sukacita. Memberikan persembahan, penyembahan kepada Tuhan Allah yang sudah begitu baik dalam hidupmu dan dalam hidupku. Kiranya Tuhan menolong kita semua menjadi anak-anak yang suka dengar-dengaran firman Tuhan dan mau menerima firman Tuhan dengan baik dan akhirnya melakukan firman Tuhan. Anak-anak siap? Kalau anak-anak siap, mari kita mau tutup mata. Kita mau berdoa, meminta Tuhan menolong kita untuk kita suka dengar-dengaran firman Tuhan. Kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih
hari ini kami diingatkan untuk suka mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali merasa bosan, merasa capek, malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sering tidak fokus. Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami diingatkan ketika Tuhan masih berbicara kepada kami lewat firman Tuhan, itu adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Karena disitulah kami belajar untuk mengerti, belajar menerima, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk suka mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Demikianlah perjalanan umat Israel beribu-ribu tahun yang lalu. Kamu bisa membaca cerita lengkapnya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, kitab Esra dan kitab Nehemia. Kamu boleh membacanya bersama dengan papa dan mama. Dan sekarang tibalah waktunya kita akan bersama-sama melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas kita hari ini dari Triwulan 3 tahun 1 pelajaran 5. Pelajaran 5. Halaman depan adalah ringkasan cerita hari ini. Anak-anak, kita akan mengerjakan halaman baliknya. Aku mendengar, aku belajar. Kita akan melingkari dan mewarnai gambar-gambar yang menunjukkan cerita Alkitab hari ini. Oke? Yang pertama, Esra ingin pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun sebuah rumah bagus untuk dirinya sendiri, mencari pekerjaan dan mengumpulkan uang, atau mengajarkan firman Allah kepada umatnya. Mana jawaban yang benar? Tentu saja yang ini. Nah, jawaban yang benar anak-anak boleh mewarnainya. Ya, begitu juga dengan pertanyaan kedua. Ketika Esra membuka firman Allah, orang-orang bercakap-cakap satu dengan yang lainnya, berdiri dengan tenang dan mendengarkan, atau pergi meninggalkannya. Mana jawaban yang benar? Betul sekali. Umat Israel berdiri dengan tenang dan mendengarkan. Bagian yang ini silakan anak-anak warnai. Pertanyaan ketiga. Ketika Esra membacakan firman Allah kepada orang-orang, mereka menangis karena selama ini mereka tidak taat perintah Allah, membakar kitab tersebut, atau tertawa dan menari. Jawaban yang benar adalah menangis karena selama ini mereka tidak menaati firman Allah. Dan yang keempat, kemudian orang-orang berjanji bahwa mereka akan menyembah berhala seperti dilakukan bangsa lain, menjadi teman baik Esra, atau menaati firman Allah. Betul, menaati firman Allah. Bagian yang ini anak-anak silahkan mewarnai. Nah, halaman yang paling belakang, yang ini adalah ayat-ayat yang dapat anak-anak ingat, baca bersama keluarga di rumah sebagai pengingat tentang pelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan aktivitas yang berikutnya. Aktivitas yang berikutnya adalah kita akan membuat kantong hati, ya. Kantong hati. Caranya mudah sekali. Anak-anak cukup gunakan gunting, lalu nanti akan diwarnai, ya. Kita akan menggunting sisi bagian ini, ya. Gunting ya. Jika menggunakan gunting, pastikan anak-anak dapat menggunting dengan baik. Jika anak-anak belum lancar, bisa berlatih dengan didampingi oleh orang tua di rumah karena gunting tajam. Ikuti garis yang bergelombang ini, ya.
Baik. Jika anak-anak sudah selesai dengan bentuk seperti ini, kita akan melipat di bagian yang tengah. Seperti ini ya. Oke. Kalau sudah selesai, anak-anak bisa menuliskan nama di sini. Hati. Nama sendiri ya. Misalnya nama Losa Lanfang ya. Hati Lanfang. Nah, kemudian untuk membuat kantong, bagian atas ini tidak diberi lem. Yang diberi lem adalah bagian yang sebelah sini, ya, diberi lem. Bagian yang bawah ya, anak-anak ya. Selesai. Pastikan yang bagian atas yang ini tidak diberi lem. Jadi membentuk seperti kantong. Loh, kantongnya diisi apa? Nah, ada bagian yang kecil di sini yang perlu kita gunting lagi. Inilah ayat kita hari ini. Kita baca sama-sama ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Jadi kita ingat-ingat, oh di dalam hati Lanfang mau menyimpan janji Tuhan, supaya Lanfang tidak hidup dalam dosa lagi. Nah, bagian hati ini ingat, setelah nama masukkannya, anak-anak boleh mewarnainya ya. Boleh depan dan bagian belakang. Atau juga boleh menghias dengan gambar atau dengan bentuk apapun. Oke? Satu lagi. Anak-anak, silakan mencari gambar yang seperti ini. Aktivitas yang seperti ini. Nah, hari ini kita akan menggunakan bagian yang ini. Seperti yang tadi ya. Mazmur 119 ayat 11 menjadi pembatas buku atau pembatas Alkitab. Kita dapat mengguntingnya dan menggunakannya sehingga anak-anak ingat tentang bagian firman Tuhan yang hari ini kita pelajari. Yang bagian ini sisanya jangan dibuang ya, disimpan karena nanti akan digunakan dalam pelajaran berikutnya. Hari ini kita akan menggunakan bagian yang ini, ayat Alkitab, pembatas Alkitab, Mazmur 119 ayat 11. Bagian yang ini kita akan melipatnya. Nah, yang garis putus-putus ya. Ini dapat kita gunakan. Contohnya seperti ini teman-teman, anak-anak. Nah, kita dapat menggunakannya sebagai selipan buku, selipan Alkitab. Lalu kalau dibalik, tadam! Ini adalah ayat hari ini. Selamat mengerjakan, selamat mencoba, dan hiduplah menjadi anak-anak Tuhan yang suka dengan firman Tuhan. God bless you! Baiklah anak-anak, kita sungguh bersyukur ya. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Ibadah merupakan undangan Tuhan kepada kita untuk dekat dengan Tuhan, menikmati Tuhan di hari Sabat ini. Kita berdoa, kita berharap kiranya ibadah kita hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, Masa punya sebuah pengumuman penting ya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Paskah tanggal 4 April 2021. Nah, di dalam Paskah yang akan kita lakukan bersama-sama tetap di dalam ibadah online, tetapi ada acara khusus nih buat anak-anak di rumah. Ya, nantikan, oke? Nantikan 4 April 2021. Nah, Masa pengen memberikan sebuah pengumuman lagi yang berkaitan dengan Paskah ya.
akan ada anak-anak diminta membuat kotak ya. Apa yang dimaksud dengan kotak, apa yang akan dikerjakan? Saksikan video berikut ini. Halo kids, sebentar lagi kita mau menyambut hari Paskah. Lose sekolah minggu mengajak anak-anak semua untuk mengikuti kegiatan pada hari Paskah ini. Let's go! Kegiatannya apa ya? Yuk anak-anak kita lihat. Pertama, anak-anak sediakan kotak apa aja yang ada di rumah. Boleh pakai kotak yang kecil atau yang besar, seperti ini ya. Setelah itu, anak-anak isi dengan hadiah atau keinginan anak-anak di hari Paskah. Bisa berupa tulisan, gambar, atau barangnya langsung. Setelah kotaknya sudah jadi dan sudah terisi, jangan lupa dihias ya. Setelah selesai dihias, kotaknya di video ya. Isi videonya, sebutkan nama kalian, tunjukkan kotak kalian, buka kotak kalian, dan tunjukkan isi kotak kalian sambil katakan, ini keinginanku di Paskah tahun ini. Nah, ini adalah contoh video yang akan anak-anak rekam. Hai, namaku Lause Miske, ini kotakku. Di Paskah tahun ini, Lause menginginkan sebuah boneka baru. Jika sudah selesai di video seperti tadi, videonya bisa dikumpulkan paling lambat tanggal 27 Maret 2021. Untuk pengumpulannya, bisa Google Drive atau bisa WA ke Lause Miske. Ini alamat email dan nomor WA Lause Miske ya. Lalu, kalau sudah selesai, nantikan kotak ajaib bagi anak-anak yang sudah mengirimkan videonya. Nah, buat anak-anak di rumah, Lause menantikan ya, supaya anak-anak bisa ikut serta di dalam aktivitas ini. Untuk anak-anak yang mungkin masih kurang mengerti maksudnya seperti apa, boleh tanya kepada Lause mentor, kepada Lause Lantong juga boleh ya. Baiklah, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah. Lause meminta anak-anak boleh bangkit berdiri dan kita akan mengembalikan segala pujian, kemuliaan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau nyanyikan To God be the glory.